warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Scorpio? Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami, dan kali ini pembahasannya berbeda ya. Kalau kemarin di sini pembahasannya sesuai dengan pertanyaan dan permintaan dari para sahabat Tarot Penenang Jiwa ya. Dan kali ini permintaannya mengenai, kalau kemarin tentang pembacaan bagaimana ciri-ciri jodoh dan apakah berjodoh dengan orang masa lalu atau orang baru ya. Dan kali ini untuk Scorpio pembahasannya yaitu tentang pertemuannya dengan orang masa lalu maupun orang baru, itu di mana tempatnya dan bagaimana ceritanya. Kita akan ulik bersama-sama untuk Scorpio ya. Di sini pembacanya tidak akan selalu resonate dengan Scorpio karena di sini pembacanya bersifat general atau bersifat umum ya. Jadi tidak akan 100% akan selalu resonate kepada Scorpio ya. Karena di sini menggunakan energi semesta. Di sini dengan orang masa lalu sebenarnya ada apa aja untuk Scorpio. Oke, dengan orang masa lalunya di sini sudah terlihat jelas. Nah, ini orang masa lalunya. Sekarang orang barunya Scorpio. Oke. Oke. Sebenarnya di sini beberapa kartu sudah terlihat. Ada kartu The Moon, Ten of Pentacles, ada Knight of Wands, ada The Star, ada The Hornet God, ada Age of Atom, ada Ten of Atom, ada The World Tree, ada The Wild Hunt, ada juga The Lady and the Lord. Di beberapa kartu ini terlihat bahwa untuk Scorpio, seseorang ini yang di masa lalunya pertemuannya dengan Scorpio itu melalui antara perkenalan dengan orang tua atau persahabatan dengan orang yang lebih dewasa dari Scorpio. Dimana juga di sini secara tiba-tiba ada pertemuan di suatu perjalanan, mungkin pernah ketemu di jalan atau melihat seperti itu ya. Pernah bertemu di suatu tempat yang berkenaan dengan air seperti itu, di pantai, di mana gitulah ibaratnya ya. Dan di sini juga pertemuannya secara tiba-tiba atau bisa saja di sini dikenalkan oleh teman, sahabat, dan bisa saja di sini dikenalkan dengan orang tua, antara ke orang tua dengan orang tua seperti itu ya. Oke. Di sini juga dengan orang barunya pertemuannya itu di suatu tempat ya, suatu tempat, mungkin bisa saja saat lagi
berjuang, mungkin di tempat kerja, di tempat lain, atau secara pertemuannya itu ada sebuah kemah mungkin ya, pertemuan yang berhadapan seperti itu. Di sini juga terlihat bahwa saya rasa energinya untuk Scorpio dengan orang masa lalu. Di sini terlihat ada sebuah kesedihan ya dengan orang masa lalu. Saya rasa dengan orang masa lalu ini ada sebuah kesedihan. Scorpio sebenarnya cinta dengan orang masa lalu. Dan dia juga merasa sedih tidak bisa bertemu dengan Scorpio. Merasa sedih tidak bisa berhadapan dengan Scorpio. Dan hanya dimanfaatkan secara materi, fisik, ya. Tetapi di sini dia hanya berharap pada Scorpio untuk bisa mendapatkan cinta dari Scorpio. Berharap Scorpio adalah pasangan yang tepat bagi dirinya. Tapi kenyataannya di sini dia salah. Dia salah menanggapi semua itu. Dia salah menilai semua tentang berkenaan Scorpio, tentang Scorpio ya. Di sini dia melihat bahwa apa yang dia kira-kira mengenai kehidupannya bersama Scorpio, di sini dia menyangka bahwa Scorpio itu bisa membahagiakan dirinya, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Malah halnya itu berbeda dari pandangannya dia. Nah, di sini juga terlihat ada kartu di mana dia lebih memilih mundur dan pergi dari Scorpio. Karena di sini dia tahu bahwa Scorpio sudah memiliki pasangan lain di kehidupannya Scorpio saat ini. Dia lebih memilih lebih memilih menghindari dari adanya Scorpio yang sudah memiliki pasangan. Dia hanya bisa melihat Scorpio biarlah Scorpio bahagia dengan kehidupan barunya, seperti itu pandangannya dia. Dia memang sebenarnya orangnya nggak mau ngusik ya, nggak mau mengusik Scorpio. Tapi di sini dia sangat berharap memang. Kalau sebelumnya memang dia nggak tahu kalau Scorpio itu punya pasangan. Dia hanya tahunya Scorpio itu bujang sendiri seperti itu. Dan dia di sini sangat sedih ketika tahu Scorpio sudah memiliki pasangan seperti itu ya. Dan lain halnya di sini juga dia kayak orang yang ibaratnya dia nggak mau menderita hanya karena melihat Scorpio seperti itu ya. Dia sebenarnya punya mimpi yang besar terhadap Scorpio. Ingin bisa membangun hubungan baik ya, mungkin berteman, hanya sebatas teman, hanya sebatas kerjasama, mungkin seperti itu yang sebenarnya dia harapkan, hanya menjadi sahabat seperti itu ya. Dia mengharapkan seperti itu, tapi kenyataannya berbeda dengan pandangannya Scorpio di sini ya. Mungkin pasangannya Scorpio dia merasa takut sama pasangannya Scorpio, takut malah jadi cemburu buta seperti itu. Dia sebenarnya jaga jarak juga ya, nggak mau bermimpi yang terlalu aneh-aneh gitu ya. Hanya saja di sini pandangan dari pasangannya Scorpio yang baru ini malah menuduh dia hidup mengejar Scorpio seperti itu. Sebenarnya ada untuk perasaan cinta terhadap Scorpio, tetapi di sini dia memikirkan lagi perasaan pasangannya. Dia sebenarnya menjauh juga dari pasangannya agar tidak terlibat suatu permasalahan yang besar seperti itu. Nah, ternyata apa yang menjadi dugaannya dia memang terjadi sekarang. Dan dari sinilah timbul hal-hal yang menjadi praduga-praduganya
pasangan dari Scorpio gitu. Dan di sini dia lebih memilih menghindari komunikasi dari Scorpio gitu ya. Dia nggak mau ujung-ujungnya malah dikatakan sebagai orang yang merebut pasangan dari Scorpio gitu. Makanya di sini dia menghindar dari Scorpio bukan karena apa, karena dia nggak mau menyakiti pasangannya gitu. Dia tahu diri seperti itu. Hanya saja pasangannya di sini yang terlalu sensitif sampai menuduh yang enggak, sampai ngatain yang parah gitu ya. Padahal di sini dia baik sekali terhadap Scorpio maupun pasangannya. Seperti hanya karena tuduhannya yang cukup keras, tuduhannya cukup membawa dia nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Yang pada akhirnya di sini dia lebih memilih ya udah deh nggak usah berteman sekalian daripada ujung-ujungnya malah nggak enak itu. Dia lebih memilih ngalah itu ya dari Scorpio. Dan di sini dengan orang barunya, saya rasa Scorpio mungkin dengan pasangannya yang saat ini orang barunya ya. Saya rasa di sini Scorpio kayak orang yang apa ya? Dia tuh sebenarnya sangat berharap kepada Scorpio ya. Sangat berharap besar untuk bisa menikah dengan Scorpio. Bahkan di sini dia hanya bisa merasakan bahagia atau hangat bersama Scorpio. Dia nggak mau Scorpio itu dimiliki orang lain atau bahagia dengan orang lain. Dia nggak mau. Malah di sini dia membuat ramuan-ramuan untuk bisa menarik perhatiannya perhatiannya Scorpio kepada dia gitu loh. Lebih fokus pada dia dibandingkan kepada orang masa lalunya seperti itu. Dia sampai berusaha mencari perhatiannya, membuat sebuah hal-hal dimana biar fokus pada orang baru ini Scorpio. Jadi sampai-sampai ketika orang baru ini tahu bahwa Scorpio masih berhubungan dengan orang masa lalunya, di sini dia kayak menjadi orang yang tidak mengenal rasa sakit, tidak mengenal rasa malu, tidak mengenal rasa jahat seperti itu. Dia tidak mengakui seperti itu. Ibaratnya seperti orang yang sangat jahat sekali ya. Tidak mengenal itu. Dia melakukan sebuah tindakan yang membuat orang masa lalu tersebut pergi agar tidak mengganggu Scorpio. Nah, itulah yang dia lakukan untuk menjelek-jelekan atau mencari masalah kepada orang masa lalunya Scorpio. Ketika orang masa lalunya Scorpio ini pergi, maka dia akan menghindar, akan berhenti seperti itu. Kenapa? Karena merasa udah berhasil untuk menghancurkan reaksi-reaksi dari keinginannya dia, dari harapan-harapan yang dia kejar kepada Scorpio. Tetapi dia lupa dari apa yang menjadi sebuah tindakan yang dia lakukan kepada Scorpio. Di sini malah membawa suatu kehancuran dalam hidupnya. Dalam kehancuran yang nyata-nyata dia harapkan seperti apa yang orang masa lalunya harapkan kepada Scorpio seperti itu. Di sini malah bukan malah menguntungkan hubungan, tetapi malah lebih membawa suatu dampak yang sangat tidak baik atau kehancuran. Kehancuran inilah membuat dia itu merasa kayak lu gak asik sekarang, lu malah aneh, lu malah macem-macem kayak gini sama orang-orang terdekat gue gak suka caranya lu kayak gini. Apaan sih, gue gak ada apa-apa kok sama dia, gue cuman sebatas temen kok sama dia, gak lebih. Kenapa sih lo kayak cemburu buta banget,
gue malah ilfil sama lo yang udah cemburu buta kayak gitu loh. Dia ngomong kayak gitu. Dia paling gak suka memang dengan orang yang cemburu butanya itu kebangetan. Malah justru di sini dia malah lebih memilih sekalian hancur aja gitu. Dia lebih memilih terpisah daripada menanggung malu dari rasa yang dibuat oleh orang barunya ini gitu. Dia nggak mau terlibat pada masalah yang cukup rumit seperti itu, karena terlalu mengekang Scorpio itu membuat Scorpio tidak bisa bergerak bebas. Cinta boleh cinta ya, cinta boleh cinta, setia boleh setia, tapi ingat, untuk suatu perebutan atau harapan yang harus terpenuhi dalam hubungan, di sini sama halnya terlalu memaksa gitu. Makanya di sini Scorpio dengan orang barunya tidak lagi terhubung kembali. Karena apa? Karena Scorpio lebih fokus kepada orang masa lalunya. Justru orang masa lalunya ini adalah orang yang sangat diam sekali, tidak terlalu banyak bertingkah seperti Scorpio, seperti orang barunya ini yang terlalu banyak bertingkah kepada Scorpio tapi hal-hal yang dilakukan ini sudah melanggar kode etik, melanggar dari hubungan Scorpio bersama dia seperti itu. Padahal di sini orang masa lalunya sudah tidak ada komunikasi lagi, hanya saja karena adanya kecemburuan buta, cemburu yang terlalu berlebihan membuat dampak yang kurang baik dalam hubungannya Scorpio bersama pasangan barunya ini. Nah, itulah ya yang terjadi pada Scorpio saat ini. Dan kita lihat oracle-nya seperti apa kira-kira di dalam hubungannya Scorpio bersama pasangan orang masa lalu atau orang barunya ini. Perasaannya seperti apa juga kita lihat mengenai dari pemikirannya Scorpio. Ada Sikstrat, lalu ada Cairn, ada Headward, lalu ada self victimization, lalu ada apa lagi? Di sini ada anxiety. Oke, untuk Scorpio di sini ada Sikstrat. Sikstrat ini Scorpio sebenarnya mencari kebenaran ya, mana yang pantas untuk dimiliki, untuk diperjuangkan. Apakah sosok lama ini memperjuangkan hubungannya kepada Scorpio, ataukah justru sebaliknya orang baru yang memperjuangkan Scorpio gitu ya. Tapi di sini yang terlihat adalah sosok ini ibaratnya Scorpio mencari kebenaran mengenai sosok ini. Ternyata yang dilihat Scorpio di sini, dia orang masa lalunya cukup diam
menghindar dan terlihat sangat sedih ketika tahu kabar Scorpio mengenai hidupnya yang saat ini, seperti itu ya. Dan di sini bersama orang barunya terasa seperti Scorpio melihat dia sudah berjuang banyak untuk mendapatkan dirinya, dan dia tahu batasan mana yang perlu dia ambil untuk suatu hubungan ke depan. Tapi di sini yang dicari kebenarannya ternyata benarlah bahwa dia mencari sesuatu dari apa yang menurut pandangannya dia kepada Scorpio, seperti itu. Dia di sini mengejar Scorpio itu karena ada sesuatu yang dia inginkan, ya. Setelah digali, akhirnya Scorpio menemukan jawabannya dari antara orang masa lalu dengan orang barunya. Setelah menemukan semua hal tersebut dan nyatanya kebenaran yang dicari, pada akhirnya Scorpio merasa menyesal karena salah memilih, seperti itu ya. Salah memilih hubungan, memilih seseorang yang sangat dia inginkan. Kenapa seperti itu? Karena di sini Scorpio merasa bahwa orang yang diinginkannya ini sudah pergi, bahkan sudah terlihat tidak ingin lagi berhadapan dengan Scorpio, orang masa lalu. Tapi orang yang baru ini atau orang yang berhadapan saat ini dengan Scorpio, dia sangat berkeinginan untuk bisa mendapatkan Scorpio, sangat berkeinginan untuk mengejar Scorpio, seperti entah apa yang diinginkannya. Tapi pastinya di sini ada care. Ternyata Scorpio di sini memiliki daya tarik yang cukup kuat, ya. Sehingga di sini sampai orang masa lalunya itu cuman harapannya ya sebatas ingin bahagia dalam rumah tangga, seperti itu, ingin membangun hubungan yang harmonis, penuh dengan hubungan yang penuh cinta, seperti itu ya, penuh komitmen, seperti itu. Di sini Scorpio lebih mengharapkan sama orang masa lalu karena ingin membangun hubungan yang komitmen, gitu ya, sudah berkomitmen dengan orang masa lalu. Kalau dengan orang baru, di sini malah Scorpio bukan tidak memiliki daya tarik sebenarnya, karena Scorpio tahu kalau orang barunya ini atau orang yang ada di sampingnya saat ini itu malah membuat dia itu kayak bertolak belakang, gitu ya, gak suka, seperti itu. Karena bisa dibilang dia memiliki sebuah black magic yang dikirimkan kepada Scorpio. Nah, itulah pandangan dari Scorpio. Nah, selanjutnya di sini ada hard work. Hard work ini kerja keras. Apa yang sudah dilakukan mengenai usaha yang diberikan dari Scorpio kepada mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua itu bekerja keras untuk memperoleh Scorpio, tapi dengan catatan mereka dalam batas wajar, seperti itu ya. Tapi yang tidak wajar di sini adalah orang barunya. Orang barunya berdilin dengan Scorpio ini karena terlihat Scorpio sudah tidak fokus pada dirinya, seperti itu. Kalau orang masa lalunya di sini lebih memilih tidak mau berusaha lagi karena dia sangat kecewa
dengan hasil dari pemikirannya Scorpio bersama orang barunya ini. Dia sangat kecewa dengan apa yang menjadi usahanya Scorpio ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Seperti itu ya. Dan kali ini juga dia lebih memilih menghindar dari Scorpio. Karena di sini usaha kerasnya Scorpio malah membuat dirinya dituduh oleh orang barunya gitu. Dituduh dengan hal yang macam-macam. Dengan omongan yang gak nyaman, membuat dirinya terjebak gitu ya, terjebak pada sebuah hal-hal buruk yang dilontarkan kepada orang masa lalunya. Di sini dia merasa menyesal gitu ya. Di sini ada self victimization. Self victimization. Korban diri sendiri. Sekarang Scorpio malah terjebak pada kesalahannya sendiri ya. Kesalahan dalam memilih, menjadi korban dalam dirinya sendiri, tenggelam dalam dirinya sendiri, tenggelam dalam kesalahannya sendiri. Di sini apa yang dipikirkan mengenai orang masa lalunya, dari harapan-harapannya kepada Scorpio di sini nyatanya tidak diindahkan oleh Scorpio. Malah di sini dia tidak bergerak kepada orang masa lalunya. Tapi malah setelah dia meninggalkan orang masa lalunya, ya, Scorpio meninggalkan orang masa lalunya di sini, malah Scorpio mendapatkan harapan-harapannya yang baru dalam kehidupannya saat ini. Setelah pergi dari kehidupannya Scorpio, justru yang menjadi dampak masalah yang cukup berbahaya atau bermasalah antara Scorpio dengan seseorang ini, justru yang malah terjebak itu adalah dia, orang barunya, yang merasa bahwa paling benar, tapi justru malah di sini dia yang membawa masalah, dia yang membawa kehancurannya sendiri di dalam hubungannya bersama Scorpio. Dan Scorpio di sini merasa menjadi orang korban, merasa playing victim, merasa tidak bersalah dan tidak mau disalahkan. Memang posisinya Scorpio seperti itu orangnya, merasa paling benar dalam pembenarannya sendiri, tidak mau dikatakan salah. Sehingga di sini terjadilah sebuah anxiety, kecemasan. Scorpio merasa cemas ketika tahu kabarnya dari sahabat-sahabatnya mengenai dirinya dia, ya, mengenai dia orang masa lalunya yang memiliki perubahan yang drastis, perubahan yang nyata-nyata dia lebih banyak membuktikan bahwa dia bisa menjadi seperti apa yang dia impikan. Dia juga tidak matre seperti apa yang diucapkan oleh Scorpio, seperti itu. Justru di sini setelah dia pergi dalam hubungannya Scorpio bersama orang masa lalu di sini ya, dia setelah pergi dari masalah-masalah ini, Scorpio merasa cemas, Scorpio merasa takut kehilangan dia. Karena di sini Scorpio sudah merasa cemas ketika tahu hubungannya dia diketahui sama orang masa lalunya. Setelah diketahui semuanya, justru di sini dia tetap
hubungannya setia kepada Scorpio ya. Walaupun dirasa Scorpio sangat cemas sekali untuk kehilangan di orang masa lalu. Kenapa? Karena di sini orang barunya hanya ingin menetapkan hubungan yang syah, hubungan yang adil seperti itu. Dan di sini juga di oracle-nya Scorpio merasa bingung. Sebentar dulu ya, saya minum. Oke. Setelah dijalani, Scorpio di sini kayak mulai kebingungan, mulai mencari cara untuk bisa mendekati orang masa lalunya. Karena di sini hubungannya sudah diketahui, udah terbuka tabirnya. Di sini dia mencari cara untuk datang kepada orang masa lalunya. Dan dia juga stalking orang masa lalunya. Sampai-sampai Scorpio ini orang masa lalunya tuh nggak no comment gitu loh. Terserah lo mau usaha kayak gimana pun, gue nggak akan bisa balik sama lo, karena gue tahu lo udah jahat sama gue gitu. Gue udah menderita di sini, gue udah pikiran dengan diri gue sendiri, lo malah seenaknya sendiri di sana sama orang lain. Dan cukup. Nah, di sini cukup kata dia ya. Karena di sini Leo Scorpio ibaratnya merasa kepikiran sama orang masa lalunya setelah tahu bahwa tabirnya terbuka di sini. Dan dia merasa sudah menemukan pelabuhan terakhirnya sebenarnya. Tapi kenyataannya itu terlambat gitu ya. Dia tidak bisa lagi untuk dihasut oleh orang-orang, dan dia nggak percaya orang itu mau ngatain apa. Karena di sini dia percaya bahwa hal-hal yang dia pilih itulah yang membuat dia percaya akan masa depannya. Nyatanya di sini dia lebih menjaga perasaannya orang masa lalu sebenarnya. Tapi ternyata salah. Justru malah orang barunya ini yang lebih memulai duluan kepada si orang masa lalu, yang bergerak untuk melibatkan Scorpio agar diketahui seperti itu. Dan di sini juga Scorpio di sini ibaratnya lebih memilih mundur dari orang masa lalunya. Ketika diketahui jejaknya, diketahui hubungannya, lebih memilih mundur. Dan dia sudah merasakan kebahagiaan bersama orang barunya di sini. Sudah happy gitu, tidak beban gitulah. Dia juga lebih fokus pada orang barunya gitu ya. Tapi di sini dia nggak mau lagi. Dia sudah menutup diri dari orang masa lalunya dan orang barunya juga. Dia lebih fokus pada pekerjaannya, lebih fokus pada dirinya sendiri, dan dia lebih memilih untuk pergi. Dia merasa kehilangan gitulah ibaratnya ya. Dia merasa kehilangan orang masa lalu yang membuat dia itu banyak belajar gitulah ya. Lain halnya di sini, dia sebenarnya sangat bahagia dengan orang masa lalunya karena memiliki sebuah ketertarikan yang cukup luar biasa ya. Dan di sini juga dia merasa berharap orang masa lalunya bisa memaafkan dia, memaafkan kesalahannya dan membuka hatinya kembali untuk dia seperti itu. Karena di sini dia sangat bahagia dengan orang masa lalunya. Dan dia akan datang kepada orang masa lalunya, mungkin memberikan sebuah kejutan di sini ya. Tetapi di sini dia sangat berhati-hati gitu ya
untuk melangkah ke kehidupan orang masa lalunya. Takut nanti dia sudah dimiliki orang lain seperti. Dan di sini juga dia tidak yakin dengan prinsip hidupnya memilih orang masa lalunya. Dan dia sangat takut kepada orang tuanya si orang masa lalu ini. Karena orang tuanya juga nggak merestui dia, nggak merestui Scorpio gitu ya. Apalagi orang tuanya Scorpio juga nggak merestui dia, orang masa lalunya, lebih merestui orang barunya. Dan di sini dia sebenarnya sangat bahagia, sangat berkeinginan untuk bisa bahagia bersama orang masa lalu. Dan untuk bersama orang barunya di sini juga sangat terlihat bahagia sekali, saling mencintai seperti itu ya. Dan di sini dia hanya bisa merenung dan melihat bahwa orang masa lalunya sangat sedih, sangat kecewa kepada Scorpio. Dan Scorpio semakin mapan hidupnya, sudah rapuh ya, terlalu banyak beban yang dihadapi dan gak bisa memberikan kepastian kepada pasangannya yang sekarang ini. Dan di sini juga Scorpio sudah dalam kegelapan, pekerjaannya amburadul, gak jelas, harapannya udah sirna, dan dia hanya bisa memberikan sebuah doa dari jauh seperti itu kepada orang masa lalunya ini. Sekarang kita lihat untuk masalah oracle-nya. Sini bayang-bayang kerja, pekerjaannya sudah hilang gitu ya, harapannya udah hilang dalam masalah pekerjaannya, kehilangan pekerjaan. Ini take up space ini apa ya? Take up space seperti ada jarak ya. Nah, bener aja, seperti ada jarak atau mengambil ruang. Di sini ibaratnya Scorpio sudah mengambil jarak untuk mundur, karena di sini juga Scorpio merasa terlalu berambisi untuk memiliki orang masa lalu ini, sehingga lupa pada orang yang ada di dekatnya seperti itu. Dan pada dasarnya di sini intuisinya selalu terhubung kepada orang masa lalunya ya. Tetapi di sini karena ada jarak yang memisahkan, indication, ada sebuah keputusan yang menjadi suatu hal di mana Scorpio udah menetapkan keputusan yang tepat. Dan curiosity ini artinya Scorpio lebih banyak kepo ya saat ini ya, kepo atau ingin tahu mengenai orang masa lalunya. Dengan siapa orang masa lalunya di sini? Hubungannya dengan siapa? Dan di sini dia lebih banyak menjaga dari jauh, menjaga agar tidak diketahui menjaga privasinya lah ibaratnya ya, agar tidak diketahui oleh orang masa lalunya lagi. Dia ingin bekerja sama atau berkolaborasi bersama orang masa lalunya, karena dirasa membawa sebuah perubahan untuk bisa menambah pundi-pundi keuangannya yang sudah hilang karena kesalahan orang yang saat ini menjadi pasangannya. Di sini juga ada retconning, perhitungan, ada sebuah pembalasan. Bisa dibilang Scorpio sudah
ingin bangkit gitu ya, ingin bangkit kembali, tetapi tidak bisa, semuanya sudah terlambat seperti itu ya. Dia merasa kayak udah kalah dalam persaingan seperti itu, udah tidak mampu lagi untuk bersaing dengan orang ini. Dan perkataannya ini tadi tertutup gini ya, dan perkataannya sudah tidak bisa lagi untuk diucapkan, atau orang masa lalu ini sudah tidak percaya lagi dengan kata-katanya Scorpio seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Scorpio yang udah menyaksikan readingan ini. Semoga ini resonate kepada Anda. Kalaupun tidak resonate, maka bukan energi Anda. Anda harus bijak dalam menyaksikan readingan ini. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami ya. Untuk melanjutkan readingan terbaru dari kami. Dan kali ini terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.